Akhirnya aku kayak punya janji sama diriku sendiri. Kalau pendidikan setahun nggak bisa selesai, gimana kalau 2 tahun? 2 tahun nggak selesai, gimana kalau 5 tahun? 5 tahun nggak selesai, gimana kalau 10 tahun? Jadi kayak di momen yang gagalnya Windy itu ngebuat aku ngerasa bahwa aku harus ada di sini. Aku mau ngelihat 10 tahun ke depan bakal jadi apa, 20 tahun ke depan bakal jadi apa gitu. Halo Sobat Abdi Muda, selamat datang di Ruang Tinjau. Saya Ainun Fajri dengan senang hati bisa menemani Sobat Abdi Muda pada episode perdana podcast ini. Ruang Tinjau adalah ruang untuk meninjau kembali pilihan, tantangan dan pelajaran hidup dari para ASN. Nah, di sini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang cerita di balik profesi, nilai-nilai yang mereka pegang hingga pengalaman yang membentuk perjalanan pengabdian mereka sebagai ASN. Dan pada episode perdana ini kita akan membahas tema nasionalisme dalam aksi, mengajar, mengabdi dan menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Nah, sudah bersama kita pada hari ini Mas Yudi Hari Wibowo, yaitu seorang pendiri komunitas ASN Mengajar. Halo Mas Yudi. Halo Mbak Ainun. Ya, terima kasih sudah bergabung pada kami di Ruang Tinjau pada hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke tema utama Mas Yudi, boleh nggak kita kenalan dulu nih sama Sobat Abdi Muda. Saat ini Mas Yudi itu bertugas di instansi mana dan menjalankan peran apa sebagai ASN? Oke, siap. Jadi aku sekarang di BSSN, Mbak, Badan Oke. Siber dan Sandi Negara. Oke. Dan saat ini aku di bagian Biro Perencanaan dan Keuangan, dan ini ya aku Pranata Keuangan, dan sekarang aku jadi bendahara penerimaan di BSSN. Kurang lebih kayak gitu. Lumayan tugas yang tanggung jawab yang cukup berat ya Mas ya. Iya, benar-benar. Dan ya, sepengetahuan kami juga selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN tersebut, Mas Yudi ini juga merupakan pendiri ASN Mengajar dan cukup aktif di kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, boleh nggak sih berbagi saat ini tuh Mas Yudi ada aktivitas apa aja selain sebagai ASN di daily jobnya? Iya, jadi kalau Senin sampai Jumat mungkin ya, aku sebagai ASN sih. Tapi aku tuh selalu ngerasa bahwa ASN tuh cuma sebagian kecil dari hidup kita gitu. Ya. Kebanyakan kalau orang-orang udah jadi ASN gitu, dia kayak ngerasa bahwa oke, ini sebagian seluruh dari hidupku. Padahal sebenarnya sebagai aparatur sipil negara ya memang itu bagian dari kerjaan kita, tapi itu sebagian dari pekerjaan kita. Di luar aparatur sipil negara aku menjadi seorang guru masyarakat prasejahtera yang sudah aku lakukan waktu kuliah di Mekanstan dari 2017 gitu ya. Dan selain itu aku juga aktif juga di organisasi-organisasi nasional seperti Muda 30 gitu ya. Itu ya ada 30 pemuda yang memiliki dampaknya masing-masing. Dan ya aku di Muda 30 ini ya inilah bareng sama teman-teman gimana kita bisa mengelola dampak yang kita miliki nanti dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan town hall, kurang lebih kayak gitu. Oh, banyak banget ini sebetulnya ya kegiatan sampingan-sampingannya. Berarti kalau untuk ASN Mengajar sendiri ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2000 Kalau di ASN Mengajar ya, itu mulainya di 2022. Di 2000. Agustus, aku ingat banget 17 Agustus Oh, 2022, wow, iya, tepat iya. hari kemerdekaan. Tapi aku ngajar dari 2017. Oke. Terus kalau mengajarnya dari 2017, kemudian ASN Mengajar itu terbentuk di 2022 gitu ya, Iya, Mas ya? setahun setelah aku jadi PNS gitu. Ini keren banget. Setahun setelah menjadi PNS berarti itu rasa ingin memberikan lebih kepada Indonesia itu udah ada dari sebelumnya sebetulnya ya Mas Iya, ya. benar banget. Dengan cara mengajar ini. Nah, kalau kita ngomongin lagi memberikan untuk Indonesia terus nasionalisme yang sering terbayang itu kan adalah simbol-simbol kebangsaan biasa. Tapi dalam perjalanan ini baru sedikit mengenal Mas Yudi, saya melihat ada aksi nyata yang memang langsung dilakukan bahkan sebelum menjadi ASN itu sendiri gitu ya Mas. Nah, saya jadi penasaran nih, kapan Mas Yudi mulai menyadari bahwa memberikan untuk Indonesia itu tidak cukup dengan jadi ASN aja gitu, tidak cukup dengan pekerjaan daily job yang sebetulnya secara pekerjaan saya yakin itu udah memberikan banyak untuk Indonesia, tapi masih ada hal-hal lain yang mau dikembangkan. Mulai kapan sih ada perasaan ingin memberikan itu, Mas? Iya, sebenarnya ini ya sedikit cerita ya. Dari aku waktu dulu kecil, Mbak. Cita-citaku ingin jadi guru. Karena kalau kita tanya anak kecil ya, jarang kan aku ingin bercita-cita jadi PNS, itu kan nggak mungkin gitu. Mestinya jarang lah orang-orang dari kecil usia 5-6 rata-rata yang mau jadi polisi, tentara atau presiden lah. Atau guru mungkin ya nggak terlalu banyak tapi adalah. Aku dulu kepengen jadi guru gitu ya, tapi karena aku satu-satunya anak laki-laki di keluargaku dan bukan dari keluarga yang kayak punya privilege banget lah, itu membuat aku kayak berpikir ulang. Jadi dari bapakku ya, itu bilang ke aku, yakin mau jadi guru, gimana kalau kamu nggak
diangkat jadi PNS dan jadi honorer. Seperti kita tahu kalau di Indonesia kan honorer ya agak kasihan lah ya. Karena kakak kandung saya juga guru honorer, jadi saya tahu lah gajinya berapa. Nah akhirnya saya nggak bisa ngambil resiko untuk jadi seorang guru. Akhirnya saya masuk ke PKN STAN. Walaupun ini saya masuk ke PKN STAN tuh tahun kedua saya nyoba. Tahun pertama itu gagal gitu. Dan akhirnya masuk ke PKN STAN dan di situ saya ngerasa bahwa sebenarnya saya nggak mau hilang nih cita-cita saya jadi guru gitu. Nah akhirnya di STAN itu alhamdulillah ada satu komunitas namanya Bambu Pelangi. Di mana ini komunitas untuk ngajar anak-anak pemulung yang ada di sana gitu. Mungkin ya itulah dari 2017 awalnya mungkin di Magelang itu tuh kayak dari disparitas ekonominya nggak sebesar yang ada di suburban gitulah ya, kayak di Tangerang Selatan atau urban kayak Jakarta gitu. Dan di situ tuh kayak disparitas ekonominya tuh terasa banget gitu loh Mbak. Kalau di Magelang itu nggak seterasa itu karena mungkin aku di agak-agak desa lah gitu ya. Nah akhirnya disitulah tumbuh perasaan bahwa kok bisa ekonominya itu gapnya agak besar banget. Di sisi lain ada kampus STAN yang cukup megah ada di sana, tapi kita hanya jalan 2 kilo nih. Isinya masyarakat prasejahtera, di situ ada 200, ada 700-an warga, ada 100-an anak yang sebagian dari mereka waktu itu setengahnya nggak sekolah gitu. Jadi disitulah mulai timbullah rasa kepekaan untuk bisa memberikan kontribusi. Walaupun aku juga tahu aku sebagai mahasiswa PKN STAN, suatu saat aku bakal jadi PNS. Nggak mungkin aku jadi guru dong, karena lulusan STAN nggak mungkin jadi guru. Tapi ya disitulah kayaknya mulai timbul kepekaan ketika ngelihat secara real apa yang terjadi gitu. Oke, berarti emang udah dari awal banget sebetulnya ingin jadi guru ya Mas ya. Ini agak tergelitik karena sebetulnya kalau boleh ngobrol saya juga cukup relate karena sebetulnya ada rasa menyukai untuk sharing. Kalau saya mungkin nggak serta merta pengen jadi guru gitu. Cuman karena kebetulan orang tua saya khususnya ibu saya itu adalah seorang guru, jadi memang rasa untuk mengajar tuh ada gitu. Dari dulu juga cukup sering mengajar. Cuman memang apa yang dilakukan Mas Yudi ini betul-betul konkret gitu, maksudnya langsung membuat suatu komunitas. Nah, dari mulai di STAN itu sendiri sampai akhirnya saya mau bikin ASN mengajar, apalagi saya dengar itu baru 1 tahun setelah menjadi ASN gitu. Kasarnya kan kalau kita tahu dunia ASN itu kan masih umbi-umbian gitu lah ya Mas ya. Jadi kayak belum bisa mempunyai power untuk ayo menggabungkan orang-orang yang dengan minat atau dengan semangat dan trigger yang sama. Nah, gimana sih Mas caranya memulai itu dari awal? Kenapa kok berani gitu bisa bikin ASN mengajar? Aku percaya kalau orang itu kalau dia mau jalan panjang itu tuh emang harus ada suatu hal itu yang dimulai dari ada spark atau percikan gitu di dalam hatinya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang membuat aku akhirnya berkeputusan untuk ngajar secara rutin. Jadi Mbak, waktu 2018, aku ingat banget di 2018 itu aku ngajar, ada kan aku ngajar bisa anak-anak, tapi di situ aku ketemu satu adik namanya si Windy. Dia waktu itu dia anak dari ketua lapak di sana dan dia usia kelas 12 SMA. Dia mau masuk ke STAN, jadi kayak jadi adik tingkatku lah kalau masuk. Dan di tahun itu saya ajarin dia dan sebagainya ya untuk masuk STAN, tapi sayangnya di tahun itu dia gagal. Dan sedihnya adalah saya di waktu itu di tingkat 1, kan saya naik ke tingkat 2. Saya itu jadi panitia dinamika atau untuk ospek kampus dan saya tuh dapat bagian orasi ke ribuan mahasiswa dan sayangnya di situ nggak ada Windy di antaranya. Dan di tahun setelah itu si Windy itu juga gagal lagi gitu. Nah, di momen itulah aku ngerasa bahwa aku udah di situ selama 2 tahun, tapi yang aku berikan belum bisa memberikan hasil. Awalnya dulu aku kira aku kayak punya heroes kompleks gitu. Jadi kayak aku kira dengan aku ada di sana itu akan mengubah semuanya, akan mengubah seluruh masyarakat. Ternyata perubahan itu tidak semudah itu, tidak secepat itu gitu. Akhirnya aku kayak punya janji sama diriku sendiri. Kalau pendidikan setahun nggak bisa selesai, gimana kalau 2 tahun? 2 tahun nggak selesai, gimana kalau 5 tahun? 5 tahun nggak selesai, gimana kalau 10 tahun? Jadi kayak di momen yang gagalnya Windy itu ngebuat aku ngerasa bahwa aku harus ada di sini. Aku mau ngelihat 10 tahun ke depan bakal jadi apa, 20 tahun ke depan bakal jadi apa gitu. Dan alhamdulillah akhirnya aku terus ada Mbak. Bahkan ketika di STAN itu kan sebenarnya paling banyak tuh kebanyakan orang-orang STAN tuh kepengen di Kementerian Keuangan ya. Kita sama-sama tahu lah orang-orang sering sebut itu Kemensultan. Justru teman-teman saya bahkan orang tua saya kaget ketika kalau di STAN itu kan milih saya nggak masukin Kementerian Keuangan di sana Mbak. Karena kalau aku milih Kementerian Keuangan itu udah pasti di luar Jawa, 99% lah. Gitu. Dilempar dulu gitu ya. Dilempar dulu, tapi karena aku masih mau ngajar, jadi waktu itu aku pilih kementerian lembaga yang kemungkinan hanya ada di pusat. Walaupun dari ayahku, ibuku, dan teman-temanku kayak, yakin kamu mau nggak di Kemensultan gitu ya. Tapi aku meyakini dengan nilai yang mau aku ambil. Jadi karena aku ngambil di pusat, biar aku masih bisa ngajar gitu. Jadi ya disitulah aku ngambil dan alhamdulillah dapat ke BSSN, jadi aku masih bisa ngajar lagi. Dan di 2022 aku mikir bahwa aku nggak bisa sendirian di sini, aku butuh pergerakan yang lebih konkret dan terbentuklah Yayasan Mengajar yang saat ini alhamdulillah Mbak nggak cuma berdiri di Tangsel, tapi udah ada di 6 daerah di Indonesia.
Oke, di mana aja tuh kalau boleh tahu, Mas? Ya, pertama dari Tangsel, kedua di Jogja, ketiga di Semarang, keempat di Aceh, kelima di Samarinda, dan keenam di Jakarta Utara. Dan ini ada beberapa proses-proses daerah-daerah lain juga ya Gi mau buka. Gitu. Oke, ini nanti kalau ada yang ke arah-arah Depok gitu mungkin ya saya boleh join. Oh iya ya, saya Iya. juga Depok, saya aja Oh juga gitu, Depok. iya. Iya sama. Sama mungkin ini yang biar mungkin teman-teman di sini Sobat Abdi Muda juga tahu, di ASN Mengajar itu yang diajari itu siapa sih gitu, audiensnya siapa, dan goals-nya itu untuk para yang diajarin itu apa aja? Oke, kita mulai dari audiensnya dulu. Jadi kalau kita di ASN Mengajarkan tadi ada di 6 daerah ya, dan di 6 daerah itu tuh kita intinya tujuannya ke masyarakat prasejahtera, Mbak. Kalau di kita tuh di Tangsel sama Aceh itu tuh lapak pemulung. Terus di Samarinda sama di Jogja itu anak-anak bantaran sungai. Terus di Semarang sama Jakarta itu anak-anak pelabuhan. Jadi pas dua-dua. Jadi kita ngajar ke masyarakat prasejahtera yang dimana ya itu tadi ya dari keluarga yang kurang berkecukupan. Sebenarnya kalau tujuannya apa? Nah, kebanyakan kalau dari kita tuh berpikir, coba deh kalau aku ngomong soal pendidikan, kebanyakan dari kita kan berpikir SD, SMP, SMA. Padahal pendidikan nggak cuma itu. Aku berpikir dan aku belajar dari 10 tahun pengalaman ini, pendidikan tuh ada 3. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, yang kita kasih Mbak, pertama adalah pendidikan non formal. Kita ngajar tiap minggu di sana, ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah ke masyarakat itu kita ngajarin non formal. Entah calistung, entah bisnis kreatif, kita juga ada kelas talent interest, ngajarin mereka kelas musik, menari, menggambar, fotografi gitu untuk ningkatin skill set mereka. Lalu yang kedua kita di situ juga ngasih mereka beasiswa pendidikan formal. Gitu yang awalnya dulu aku masuk ke sana itu jarang yang setengahnya mungkin putus sekolah, adalah sekarang hampir semua di sana sekolah gitu karena kita kasih biaya sekolah bantuan formal dan kita tiap tahunnya alhamdulillah bisa ngasih hampir 200-an anak prasejahtera ini untuk bisa meneruskan beasiswanya. Ya walaupun beasiswanya nggak sebanyak itu ya, tapi alhamdulillah banyak banget dari teman-teman aparatur sipil negara juga yang ngebantu gitu. Dan yang terpenting ini Mbak, sebenarnya pendidikan informal ini yang kadang jarang orang sebut. Ini pendidikan ketiga yaitu pendidikan lingkungan. Kenapa ASN Mengajar? Saya pribadi ingin ngajar di sana secara konsisten karena ada gap yang cukup besar antara orang yang lahir dari keluarga mampu dan anak yang lahir dari keluarga tidak mampu. Kalau di situ nggak ada orang yang terus ada di situ gitu ya, itu tuh masyarakat itu agak susah berubah karena keduanya bisa sama-sama punya sekolah formal. Tapi persoalannya orang-orang yang sama-sama punya sekolah formal tapi lingkungannya gimana gitu. Makanya ASN Mengajar kepengen ada terus di sana dengan harapan ya jadi pendidikan informal yang bisa dijadi contoh di adik-adiknya gitu. Ya, terus kalau untuk usianya apakah dibagi per kelompok gitu Mas atau Ya, bagaimana? jadi kita punya kurikulum yang Ada kurikulumnya? ada kurikulumnya walaupun ya mungkin nggak se-advance yang punya ini ya Kementerian Pendidikan ya. Ya, tapi Kita kan buat ada sendiri lah. guidelines-nya Ya gitu ada. ya. Jadi kita pertama yang belum sekolah. Yang kedua kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua kelas 4 sampai kelas 6. Oke. Lalu ada yang di atas SMP. Kalau yang di atas SMP itu kayak yang untuk bisnis kreatif. Jadi di bisnis kreatif tuh kita lebih ngajarin ke adanya tentang critical thinking. Oke. Misalnya kamu kepengen uang, gimana cara kamu dapat uang? Kadang di situ kita ngobrolin banyak hal ya terkait kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya yang ngasah critical thinking mereka dan kita ngajar mereka gimana cara untuk mereka bisa dapat uang gitu. Tapi yang dimana itu dari bisnis yang kreatif ya, yang dimana mereka ngebuat satu prakarya lalu dijual. Jadi nggak ngemis, nggak ngamen. Yang dimana anak-anak muda di sana biasanya kalau udah usia remaja itu ya banyak yang ngemis, ngamen dan lain sebagainya. Jadi kita arahkan ke situ gitu. Oke, keren banget sih ini. Jadi pada dasarnya menjadi bahan bakar gitu ya untuk bisa tetap konsisten memberi dalam hal mengajar ini sendiri tuh apa namanya udah dari awal dan ada rasa apa ya rasa ingin memberikan lebih ke Indonesia dan ingin membangun Indonesia baik lagi gitu ya Mas ya. Nah selanjutnya kalau tadi saya sedikit mendengar terkait Muda 30. Kalau boleh tahu dijelas lagi Muda 30 itu apa sih Mas? Ya jadi sebenarnya Muda 30 itu ini sih kayak gampangannya isinya orang-orang muda gitu. Kalau kita ada Forbes ya. Kalau Forbes yang 30 itu kan orang-orang terkaya. Ya kalau ini bukan yang terkaya ya. Karena ya Muda bukan. bukan juga. Tapi kan nggak mungkin juga kalau aku jadi terkaya seorang PNS ya. Kayaknya nggak mungkin lah jadi Forbes 30. Ya jadi kayak orang-orang punya dampak gitu aja. Jadi orang-orang yang punya dampak, lalu dari Pijar Foundation ini ngebangun mana nih orang-orang yang punya dampak, nah dikumpulin dan itu tuh dibagi kayak misalnya ada yang punya concern ke pendidikan atau inklusi sosial. Kalau di aku ASN Mengajar inklusi sosial gitu. Dan nanti di mana di situ kita diajarkan untuk membuat town hall.
Town hall itu kita mempertemukan berbagai macam pemangku kepentingan, kayak pemerintah daerah, pusat, terus nanti dari akademisi, aktivis dan lain sebagainya untuk duduk dalam satu forum dan membahas kebijakan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi isinya orang-orang yang punya dampaknya. Jadi mereka secara apa namanya punya pengalaman pribadi lah. Jadi memang punya pengalaman. Tapi di sisi lain juga mereka dibantu untuk ngebuat rekomendasi kebijakan yang akhirnya nanti diberikan ke pemerintah dalam bentuk policy brief. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau Muda 30 ini apakah semuanya ASN atau bukan, Mas? Enggak, justru kebanyakan non ASN. Oke. Walaupun sekarang kalau tahun lalu tuh ASN-nya cuma satu, tapi di angkatannya kita ASN-nya itu udah ada belasan. Jadi alhamdulillah semakin kesini mungkin aku ngelihat ya banyak dari apa ya dari perkumpulan-perkumpulan yang ingin menggait pemuda-pemuda ini mereka mulai melihat gitu bahwa sebenarnya perubahan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman aktivis muda, tapi yang dari latar belakang ASN itu juga sebenarnya bisa melakukan suatu perubahan. Dan menurut saya apalagi mereka di dalam sistem kan masuk ke lembaga justru juga bisa mengubah dari dua sisi gitu. Jadi kayak mereka udah ngelihat itu dan aku ya senang sih. Sepakat juga, Mas. Memang kalau ASN itu seharusnya bisa lebih banyak memberikan perubahan karena dari dalam gitu ya. Dan senang juga mendengarnya kalau ternyata ASN itu ya udah banyak yang punya kesadaran atau keinginan untuk betul-betul menjadi aktif gitu, gak cuman kegiatan hari-harinya sebagai ASN. Nah, dari sekian banyak pengalaman itu, Mas, Mas Yudi pasti udah ketemu dengan banyak anak, banyak keluarga atau masyarakat gitu dengan kondisi yang beda-beda. Ada nggak cerita yang paling membekas gitu sampai hari ini yang mungkin bikin Mas Yudi semakin ini tuh nggak boleh berhenti gitu? Iya. Iya ada. Jadi mungkin yang si Windy itu ya Mbak ya. Jadi aku ketemu sama dia dan aku tuh ngajar pasti dengan harapan bahwa ini anak akan menjadi satu pembeda atau outlier. Karena mereka tuh nggak, karena gini aku pernah tanya ke anak-anak di sana, cita-citamu apa? Anak usia 6 tahun, cita-citaku dorong gerobak kayak orang tua aku. Jadi memang satu hal yang wajar bagi mereka karena mereka melihat lingkungannya, cita-cita mereka ya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi aku ngeliat bahwa si Windy ini yang udah kelas 12 SMA, dia itu punya satu kesempatan untuk jadi kayak aku. Yang maksudnya bisa bisa berkuliah lah gitu. Dan di tahun pertama dan kedua tuh gagal gitu ya. Tapi ya itu akhirnya si Windy tuh nggak nyerah. Dia nggak mudah menyerah. Dia bahkan ketika kuliah ya Mbak ya, dia anak yang lahir dari anak pemulung. Tapi Mbak bisa bayangin dia membangun komunitas. Komunitas yang isinya ngajar anak-anak pemulung, tapi bukan di daerahnya ke tempat lain. Bayangin nggak anak pemulung buat komunitas jadi ketuanya ngajar di lapak pemulung di tempat lain. Karena di tempatnya udah diajar sama aku dan teman-temanku gitu. Dan aku ngeliat bahwa anak ini punya satu potensi. Dan alhamdulillah dia masuk ke Pamulang jurusan akuntansi dan kita masih ikutin tuh terus perjuangannya. Tapi perjuangannya itu juga lebih berat daripada yang lain. Kebanyakan dari kita kalau kuliah oke lah, kalau kita kuliah mungkin nggak dapat uang jajan yang banyak itu nggak masalah. Tapi Windy itu kuliah pakai uangnya, dia harus hidup dari uangnya. Jadi dia dengan lulusan SMK-nya harus kerja dan malamnya kuliah. Dan alhamdulillah yang buat aku agak getar ya hatinya itu ketika tahun lalu. Tahun lalu itu si Windy tiba-tiba bilang, "Kak, aku wisuda," gitu. Dan aku diundang wisudanya dia. Bagiku secara personal itu kayak pengalaman yang apa yang aku pertaruhkan dalam 9 tahun 10 tahun lalu ketika aku ya nggak bisa dibilang gagal juga sih, tapi belum bisa ngebawa Windy masuk ke stan, akhirnya juga terbayarkan gitu. Ternyata ada satu anak yang lahir dari situ dan bisa jadi lulusan sarjana pertama di sana. Dan yang aku suka adalah anak-anak yang ada di sekitar situ akan selalu ngelihat aku juga kepengen jadi Kak Windy gitu. Dan ketika aku tanya Windy, "Win, kenapa kamu mau sekolah? Kenapa kamu mau kuliah jadi outlier?" Yang buat aku bahagia itu si Windy bilang, "Ya karena ada Kak Yudi yang di sini. Karena Kak Yudi terus di sini. Jadi aku pengen kayak Yudi, Kak Yudi gitu." Jadi ya itu yang buat aku selalu ngerasa bahwa bahagia lah ketika ada hasilnya gitu. Cukup apa ya, menyentuh gitu ya Mas ya. Saya juga aduh dengernya gitu karena ternyata memang balik lagi yang ditularkan itu atau yang diberikan itu nggak cuman skill, nggak cuman ilmu gitu, tapi juga semangat itu bisa ditularkan ternyata. Dengan Widi ngelihat Mas Yudi tuh bisa apa ya, memberikan ilmu di situ, ternyata itu menggerakkan hati dia juga untuk memberikan di tempat lain gitu. Bahkan dengan semangat yang lebih besar lagi ternyata lebih berat lagi perjalanannya dengan dia harus sekuliah juga dengan cari uang juga tapi masih punya energi yang lebih untuk memberikan ilmu-ilmunya ke anak-anak pemulung di sekitarnya. Nah, kalau itu kayaknya gimana ya? Itu ceritanya jadi membekas banget ya. Saya juga jadi dengarnya agak terharu gitu. Nah, kalau dari yang itu kan membangkitkan semangat gitu.
selain itu ada nggak tantangan yang paling besar apa sih yang dihadapi Mas Yudi selama melakukan menjalani ASN mengajar ini, Mas? Iya, pertama mungkin kita ada dua sisi ya, tantangan dari emang yang penerima manfaat gitu ya, sama tantangan dari di kita dari segi SDM. Pertama dari penerima manfaat dulu, Mbak. Jadi sebenarnya banyak banget lah kejadian satu hal yang dimana itu cukup berat aku lalu gitu ya. Maksudnya kalau secara fisik gak masalah, tapi mungkin secara mental. Jadi kayak karena aku di situ udah 10 tahun, jadi banyak dari masyarakat di sana yang kenal sama aku. Bahkan ada yang bilang Kak Yudi itu udah kayak anakku sendiri gitu. Ya udah 10 tahun Mbak di sana gitu ya. Tapi ya itu jadinya banyak warga yang rely gitu sama aku secara pribadi. Contohnya misalnya di sana aku punya adik yang aku nggak mau sebutin namanya, dia tiba-tiba bilang ke aku, Kak Yudi, aku udah nggak kuat. Dia bapak ibunya meninggal dan dia hidup sendiri dan dia harus kerja banting tulang. Dia bilang, Kak, aku boleh nggak sih bunuh diri gitu. Jadi itu berat untuk aku bukan secara fisik tapi secara mental. Karena kayak ini adik yang aku ajar tiba-tiba punya kepikiran untuk melakukan kayak gitu. Jadi kayak berat gitu loh. Aku ngerasa berat dalam artian bukan aku gagal ya, tapi kayak ngerasa kok bisa ya adikku kayak gini gitu. Itu sih yang ngebuat aku berat gitu. Dan belum juga ini Mbak, biasanya dari orang tua di sana yang kadang misalnya anaknya udah kita bantu untuk sekolah, tapi kadang orang tua di sana tuh ingin anaknya tetap ngebantu mereka untuk cari pemulung atau untuk ngamen. Karena dengan mereka ngebawa anaknya itu akan lebih dapat penghasilan lebih banyak. Karena timbul rasa kasihan gitu. Tapi itu susah banget. Tapi alhamdulillah karena aku di sana terus-terusan kita ngasih beasiswa itu kita ngundang orang tuanya. Kita pastikan ya ibu kalau mau juga harus kita ikut kita gitu. Maksudnya ada anaknya juga harus kita mau arahkan lah gitu. Itu beratnya. Dan banyak banget lah cerita selama 10 tahun ini yang oh ya di lapak itu juga pernah kebakaran, Mbak. Jadi bayangin waktu itu pernah kebakaran 2 kali. Kebakaran itu bisa ke 200-an warga gitu ya. Dan aku ingat tuh ketika kebakaran waktu itu aku lagi lembur di kantor. Tiba-tiba paginya aku tidur di kantor kan. Ada berita itu aku langsung pagi tuh datang ke kantor. Udah kebakaran itu masih ada apinya, ada 200-an warga. Tiba-tiba ada adik kecil gitu ya datang ke aku. Dia bilang ke aku, halo Kak Yudi gitu. Dia datang nemenin aku terus bilang, aku bilang gimana keadaannya gimana? Ini Kak kayak gini, tapi alhamdulillah nggak ada korban. Terus bisa nyelamatin barang-barang nggak? Dia bilang enggak, aku ya cuman punya apa yang aku pakai, bahkan dia sendal aja nggak punya gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa recover lah dari itu. Dimana aku di situ kayak jadi koordinator untuk gimana melakukan pemulihan lah yang ada di situ gitu. Ya itulah contoh-contohnya ya. Dan kalau dari SDM ya tentu kita ASN ya Mbak ya. Aku selalu bilang ke teman-teman, kita boleh bukan bekerja, kita boleh volunteering di ASN mengajar, tapi tetap kerjaanmu di kantor itu yang utama. Jadi ya kita tahu lah, kita ke akhir tahun gitu ya, kadang kita punya kesibukan gitu ya sebagai seorang aparatur sipil negara, ya itu mungkin dinamika dari SDM inilah yang akan agak susah karena ya setiap orang itu juga punya pekerjaan masing-masing. Tapi it's fine asal tim intinya dan orang-orang di sana masih ada ya kita akan terus berjalan gitu. Oke, ini memang itu juga tadi yang sempat saya pikirkan gitu sebagai ASN kan kita nggak bisa bohong kalau ASN yang muda zaman sekarang ya ASN mungkin yang dari mulai angkatan 2017 18 sampai sekarang gitu ya itu khususnya apa ya yang masuknya mungkin melalui chat dan segala macam itu saya yakin teman-teman itu semua bekerjanya itu maksimal gitu yang sampai tadi apalagi Mas Yudi juga sampai lembur nginep di kantor itu juga di kantor saya banyak teman-teman saya yang sampai seperti itu. Nah karena ASN itu sering dipandang hanya bekerja di balik meja terus hanya melakukan birokrasi padahal ternyata masih punya energi dan keinginan yang kuat gitu untuk memberikan dan hadir langsung kepada masyarakat apalagi khususnya melalui ASN mengajar. Nah, menurut Mas Yudi secara umum bagaimana peran ASN mungkin di luar ASN mengajar ya dapat kita tuh bisa punya menyalurkan energi itu melampaui tugas birokrasi dan bisa menjadi agen perubahan di masyarakat selain mungkin ASN mengajar karena gini saya tuh kemarin sempat tahun berapa ya tahun lalu apa 2 tahun lalu sempat coba apply di ASN mengajar cuman karena memang tempatnya cukup jauh dari rumah jadi kayak nggak tahu nih bisa atau enggak takutnya terlambat atau jadi merepotkan teman-teman yang lain gitu. Nah jadi sempat agak mundur. Nah di satu sisi sebagai SDM mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mau gabung tapi masih jauh nih karena wilayahnya belum mencakup. Nah selain itu kira-kira menurut Mas Yudi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN yang masih punya energi dan semangat untuk memberikan ke masyarakat tapi nggak tahu nih mau ngapain gitu. Ya, pertama gini ya, mungkin menurutku kamu sebagai aparatur sipil negara, ya mungkin sebagai masyarakat Indonesia secara umum lah, kamu sebenarnya nggak punya kewajiban untuk kayak aku yang ngajar ke masyarakat prasejahtera dan turun langsung ke masyarakat gitu. Menurutku itu kan sebenarnya harusnya tugas dari negara ya.
Undang-Undang Pasal 31 ayat 1 semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan gitu. Tapi kalau menurut aku ya Mbak ya, bare minimum kita sebagai seorang aparatur sipil negara, gini deh, kita nggak usah ngomong kontribusi kita di luar dulu, dari kita yang lakukan di kita yang kita lakukan di kantor kita sendiri dulu aja. Menurutku yang terpenting adalah ketika kita ada di kantor kita, berintegritas lah dan bekerja sebaik mungkin. Menurutku itu bare minimum menjadi seorang aparatur sipil negara. Itu aja. Kalau kamu misalnya di situnya udah bisa berkontribusi ya secara profesional, kamu udah bisa jaga integritasmu, barulah kamu coba cari apa yang sesuai dengan passionmu. Kalau aku ngeliatnya ini Mbak, tergantung aja dari panggilan hatinya. Misalnya kan aku percaya ya setiap orang tuh punya panggilan hati masing-masing. Aku paham kok nggak semua orang suka ngajar kan. Bahkan biasanya ada teman-temanku yang bilang, Yud, aku tuh mau kadang ikut tapi aku tuh nggak suka anak-anak gitu. Kadang aku juga bingung. Ya menurutku datang aja buat lihat gitu, nggak harus. Kalau aku ngeliat setiap orang tuh punya sparknya, punya satu hal yang membuat dia itu selalu deg-degan karena dia tuh saking senangnya, entah tuh dalam bentuk apapun. Misalnya kamu di bagian kehumasan, atau kamu ngajar, atau kamu apapun lah gitu. Dan ya carilah, karena sebenarnya banyak banget gitu komunitas-komunitas yang ada di situ gitu. Jadi ya menurutku dimulai dari apa yang kamu cintai dulu aja, nggak usah yang cari yang susah-susah gitu. Oke, siap tuh. Mungkin teman-teman yang masih punya energi lebih, sobat abdi muda yang masih punya semangat lebih, cari aja di sekitarnya yang kira-kira bisa dilakukan atau minimal dari pekerjaan sehari-hari itu memegang integritas terlebih dahulu gitu ya Mas ya. Nah, selanjutnya nih kalau kita ngomongin nasionalisme sekarang karena tema besar ini kita sini adalah nasionalisme. Nah, menurut Mas Yudi bentuk nasionalisme yang paling sederhana dan bisa dilakukan oleh anak muda pada saat ini itu apa? Baik bagi ASN ataupun tidak? Berintegritas lah Dimanapun itu. dimanapun. Karena menurut aku ya, kita sebagai seorang manusia tanpa memiliki integritas maka hilanglah dirinya. Menurut aku ya tinggal fisiknya aja gitu. Karena menurutku kita soal peran itu dari PNS atau ASN bisa ngebantu pemerintah itu ya, untuk ngebantu Indonesia lah. Kamu di luar itu juga bisa ngebantu gitu. Tapi nggak ada gunanya kalau nggak berintegritas. Menurutku nasionalisme itu bisa ditunjukkan bukan hanya dari kita omongin kan. Kalau berintegritas itu kan lebih dari yang kita omongin. Tapi yang kita omongin dan apa yang kita lakuin itu tuh inline gitu. Jadi menurutku sederhana ya, berintegritas lah. Siap. Dari semua hal yang kita lakukan baik ASN ataupun bukan, bekerja di sektor privat maupun publik, kita harus berintegritas terlebih dahulu gitu ya. Ya, sepakat sekali Mas. Nah, ini tuh waktu juga nih yang mulai kayaknya tadi udah dikode-kode sedikit lagi nih Mas waktunya. Ya, dari diskusi ini mungkin kalau boleh sedikit mengambil kesimpulan, saya banyak belajar bahwa ternyata memang nasionalisme itu tidak selalu hadir langsung besar-besar banget gitu. Pertama kan dilihat dari apa namanya ya, dari apa yang kita lihat di sekeliling kita dulu gitu, apa yang menimbulkan spark seperti apa yang tadi Mas Yudi bilang, apa yang menimbulkan greget di diri kita yang kita bisa lakukan itu harus timbul dari situ dulu. Dan kadang juga hadir melalui waktu yang bisa kita luangkan, ilmu yang bisa kita bagikan, juga kepedulian yang kita berikan kepada sesama. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya ingin meminta satu aja pesan terakhir dari Mas Yudi. Apa pesan yang ingin Mas Yudi titipkan kepada generasi muda Indonesia tentang arti mencintai Indonesia dan negeri ini? Apalagi sekarang lagi cukup panas nih, Indonesia ini begini, Indonesia ini begitu gitu. Jadi apa yang bisa kira-kira Mas Yudi titipkan kepada teman-teman? Ya, cara mencintai bangsa ini itu tuh bisa dengan banyak cara. Bisa dengan banyak peran. Kalian bisa mencintai negeri ini sebagai kalian misalnya bekerja sebagai aktivis di luar aparatur sipil negara, atau kalian juga bisa mencintai negeri ini dengan kalian bekerja sebagai aparatur sipil negara. Jangan terdikotomi berdasarkan perannya. Karena menurut aku secara pribadi, orang yang di aparatur sipil negara, banyak teman-temanku yang sangat bisa memegang integritas. Di sisi lain juga di luar ada yang tidak bisa memegang integritas. Maka aku berharapnya kita tidak terdikotomi berdasarkan peran kita, tapi kita terdikotomi berdasarkan value kita. Jadi menurut aku mau peran di aparatur sipil negara, yang di non aparatur sipil negara, ayo kita berkolektif lah, berkolektif bersama, bukan berdasarkan peran, tapi berdasarkan value yang kita punya. Mungkin itu sih. Jadi ayo teman-teman, mungkin yang di non ASN kita bisa kok berkolaborasi gitu ya. Jadi kita juga nggak mau inklusif kan, karena kita ngerasa bahwa untuk mencintai negeri ini tuh, untuk membuat negeri ini lebih bagus, itu perlu dari segala sisi peran yang ada gitu. Iya, siap. Nah itu terima kasih Mas Yudi. Mungkin itu juga sebagai pengingat ya untuk teman-teman dan sobat abdi muda gitu. Walaupun kita di dalam pemerintahan, walaupun kita berada di, mungkin orang lihatnya ya ASN itu dalam pemerintahan, tapi kita juga harus punya semangat untuk membangun dan memperbaiki Indonesia untuk lebih baik lagi gitu. Terima kasih banyak Mas Yudi atas waktu, cerita, inspirasi dan pelajaran berharga yang telah dibagikan kepada sobat abdi muda pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk sobat abdi muda yang telah mengikuti Ruang Tinjau episode perdana
perdana pada hari ini. Semoga obrolan hari ini dapat menginspirasi kita untuk terus mengambil peran sekecil apapun dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Saya Ainun Fajri, saya undur diri. Terima kasih.